Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas PHP Form, di mana PHP Form biasa digunakan untuk mengumpulkan data yang diinput oleh pengguna untuk diproses lebih lanjut. Misalnya, kita input data pada saat login, tambah data, edit data, dan lain-lain. Pasti teman-teman pernah dong ketika membuka suatu website, ada form yang harus diisi. Nah, kemungkinan atau bisa jadi mereka menggunakan PHP untuk memproses data yang telah kita inputkan. Nah, di dalam PHP Form itu ada dua hal yang penting kita ketahui, yaitu post dan get. Post dan get merupakan super global yang digunakan untuk mendapatkan data dari form. Biasanya kalau contoh post itu pakai $_post, habis itu nama field atau nama kolom yang sebelumnya kita bikin di HTML. Ya. Variabel post ini merupakan variabel array yang diteruskan ke script melalui metode HTTP post. Jadi, data yang kita inputkan itu tidak akan ditampilkan di URL atau dia lewat belakang layar. Nah, kebalikannya kalau get, dia merupakan variabel array yang diteruskan ke script melalui parameter URL. Misalnya, kalau saya ngisi nama saya sama dengan Wildan, maka nanti di URL akan terbentuk seperti ini, ya. Tanda tanya, nama sama dengan Wildan. Nah, ini kalau kita menggunakan metode get. Kalau post ini tidak ada tapi datanya tetap ke bawah. Nah, dengan dua hal ini kita akan mencoba mengulas lebih dalam, ya, kapan harus menggunakan get dan kapan harus menggunakan post. Baik, pertama, kalau kita menggunakan get, informasi yang dikirim dari formulir dengan metode get dapat dilihat oleh semua orang. Jadi semua nama dan variabel yang akan ditampilkan di URL. Nah, kira-kira teman-teman kalau yang merasa filenya harus diamankan, itu tidak perlu menggunakan metode get. Misalnya seperti login, itu tidak perlu menggunakan get karena datanya akan lebih mudah dicuri, ya. Kemudian, get memiliki batasan jumlah informasi yang akan dikirim. Jadi, ketika kita mengisi data, itu kita tidak bisa mengisi lebih dari 2000 karakter jika menggunakan get. Namun, karena variabel di URL dimungkinkan untuk membookmark halaman, ini dapat bermanfaat. Jadi gini, kalau kita memiliki URL yang lebih dari 2000 karakter, biasanya kan capek ngetiknya. Nah, kalau dengan get ini kita bisa membookmark halamannya supaya nanti kalau suatu saat kita butuh, kita bisa membukanya dengan cepat. Namun, tetap saja hal seperti ini tidak cocok untuk mengirim data ke dalam server. Kemudian get dapat digunakan untuk mengirim data yang tidak sensitif. Jadi data-data yang boleh dilihat oleh orang atau publik itu nggak masalah pakai get. Tapi kalau sebaliknya, kalau datanya penting, ya sebaiknya tidak perlu menggunakan get. Ya. Kemudian jangan pernah digunakan untuk mengirim kata sandi atau informasi sensitif lainnya. Iya, jadi kita tidak boleh menggunakan get ketika ingin menghandle sebuah kata sandi atau informasi sensitif lainnya seperti nomor rekening dan lain-lain sebagainya. Ya, biasanya get ini digunakan buat pencarian, buat grafik dan lain-lain. Ya, yang simpel-simpel. Dan sekarang kapan menggunakan post? Ya. Jadi informasi yang dikirimkan dari formulir dengan metode post tidak terlihat oleh orang lain. Jadi semua nama dan nilai yang kita inputkan itu tertanam di dalam permintaan HTTP dan tidak memiliki batasan jumlah informasi yang dikirim. Jadi selain lebih tidak tampak, informasi yang bisa diinput atau bisa dikirim itu lebih banyak ketimbang kita menggunakan get. Ya. Selain itu, post mendukung fungsionalitas tingkat lanjut seperti dukungan untuk input biner, kemudian file, upload file, dan lain sebagainya.
Namun karena variabel tidak ditampilkan di dalam URL, tidak mungkin untuk membookmark halaman. Ya, jadi karena metodenya post itu tidak bisa atau tidak mungkin membookmark halamannya. Dan pengembang itu lebih suka post untuk mengirim data formulir. Kenapa? Karena dia lebih aman, lebih tersembunyi, dan lain sebagainya. Gimana? Sampai sini sudah mulai kebayang apa bedanya get sama post. Kalau saya analogikan lagi begini. Get itu seperti orang yang sedekah secara terang-terangan. Misalnya dia ngasih tahu kalau dia sedekah 10 juta. Nah, itu mungkin bisa dianalogikan sebagai get. Sedangkan post, dia misalnya bersedekah 10 juta namun tidak ada orang lain yang tahu kecuali dirinya dan Tuhannya. Nah, itulah seperti analogi dari si post. Ya. Dikirim datanya tetapi tidak ada yang tahu. Sedangkan get dikirim datanya tetapi orang lain bisa mengetahuinya. Dan di sini ada contoh program post. Ya. Buatlah sebuah file bernama form_post, kemudian ketik kode berikut. Karena ini lebih kecil ya, ini saya gedein. Nah, seperti ini. Kita coba membuat programnya di Visual Studio Code kita. Oke, silakan buat file baru. Di sini kita beri nama form apa tadi? Form input.php. Form post ya. Kemudian kita bikin di sini HTML. Sini saya bikin contoh title-nya adalah simple. Kemudian di sini ada form action. Apa metodenya? Misalnya post. Dan actionnya adalah welcome.php. Kemudian sini bisa buat name. Tipenya teks. Kemudian name. Jadi di sini ada name bernama name juga. Kemudian di sini saya bikin email. Sini saya isi dengan email. Kan berikan jarak antar form. Kita bisa menggunakan BR. Ini juga BR. Kemudian kita bikin input submit. Sini value-nya saya kasih salah simpan. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan aktifkan web servernya dan kita akan menjalankan si file ini ya. Nah, di sini localhost. Ini PHP basic latihan. Kita isi tadi dengan form post.php. Nah, di sini sudah ada form, name dan email, kemudian ada pesan simpan. Nah, di sini kita akan coba meneruskan, yaitu buat file baru dengan nama welcome.php berikut kodenya. Nah, dan kita tidak perlu HTML juga nggak masalah, tapi sebagai contoh kita akan pakai dulu. Buat file baru namanya welcome.php. Kemudian di sini kita isi dengan HTML. Misalnya welcome. Kemudian di sini welcome PHP echo s post name.
yang titik koma. Lalu kita beri BR dan di sini your email. Oke, sudah email. Nah, sekarang coba kita input form yang tadi sudah kita buat. Misalnya di sini saya isi dengan nama Wildan dan email misalnya wildanfuadi@gmail.com. Oke, saya simpan. Nah, di sini sudah terdapat kata welcome Wildan Fuadi. Your email address is wildanfuadi@gmail.com. Ya, kira-kira demikian untuk materi dari post ya, dari form yang sederhana. Nah, selanjutnya kita akan coba menggunakan get. Jadi get ini nanti di URL akan ada ya datanya. Nah, kita coba copy aja dari yang sudah ada. Misalnya ini tadi form post, saya copy lagi, kemudian saya bikin di sini form get. Hanya saja metodenya diganti dari yang tadinya post, sekarang kita get. Kemudian kita jalankan sini form get.php. Nah, di sini sama. Kemudian kita isi dengan Wildan, email misalnya tadi ketika saya klik simpan. Nah, di sini ada data Wildan Fuadi, email Wildan Fuadi s@gmail.com. Nah, namun di sini belum ada datanya. Ya, di sini juga belum ada datanya. Gimana supaya dapat data? Untuk penggunaan get, maka di welcome pun harus get. Nggak boleh enggak. Nah, di sini kita ganti dengan get. Oke, karena sudah, sekarang coba kita balik lagi. Kita isi dengan Wildan, simpan. Nah, di sini sudah ada ya. Name Wildan Fuadi, email wildanfuadi@gmail.com. Kemudian data ini juga sudah ada. Jadi inilah penggunaan metode get dan post di dalam PHP. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa praktik dan selalu kembangkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.